Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi minal khulafair rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang offline maupun yang online di Masjid Baitut Tazkir ya. Alhamdulillah ya. Ini waktu di mana Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa sejenak ya mudzakarah atau mengingat diri untuk terus bisa menambah sisi-sisi yang kurang dalam hidup kita ya terkait dengan masalah pengetahuan kita ya, terutama pengetahuan agama kita. Karena pengetahuan agama itu sifatnya fardhu ain ya. Setiap orang memang harus memahaminya dengan benar agar apa yang dipahami dengan benar berbuah amal yang baik. Dan dari amal yang baik akan bisa menjadi wasilah meningkatnya kualitas iman. Maka kualitas iman akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan yang benar dan juga kualitas pengamalan yang sesuai. Ya, anak taat, orang tua hebat. Ya, jadi orang tua yang hebat adalah orang tua yang melahirkan anak-anak yang taat. Apakah tidak juga melahirkan anak-anak yang sukses? Tentu ya, anak-anak yang sukses yang diharapkan oleh orang tua. Namun perspektif sukses yang kita inginkan adalah perspektif yang ada dalam keyakinan kita. Ya, digambarkan bahwa faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Inti dari sebuah kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika manusia ya diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sebetulnya faqad faz. Ya, perspektif Al-Qur'an adalah mereka telah sukses, mereka telah menang ketika diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini gambaran. Tentu dalam sisi keduniaan kita sudah sama-sama memahami ya. Dan ya saya suka ya merenung tentang anak-anak kita ya. Ya, di mana era sekarang mungkin era terkait dengan masalah teknologi ya. Ya. Maka kita harus bisa betul-betul ya menempatkan diri. Paling tidak dua modal atau dua hal yang menjadi sesuatu yang dimiliki oleh anak kita ya. Yang pertama ideologi, yang kedua teknologi gitu ya. Ideologi adalah sebuah keyakinan yang harus tertanam dalam diri anak-anak kita, terutama kita ya sebagai orang tua. Yang kedua, teknologi tentu di sini adalah menjadi sarana ataupun alat untuk bisa meraih apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Nah, semuanya pakai teknologi ya. Bahkan sekarang ada namanya artificial intelligence ya. Artificial intelligence ini ya sebuah kecerdasan buatan. Tapi ingat bahwa tidak semua bisa dijawab oleh AI ya. Termasuk nggak boleh tanya fatwa agama kepada artificial intelligence, itu nggak boleh. AI itu nggak boleh nanya ke situ ya. Ini dari MUI ya. Jadi bahasa yang agamanya sebetulnya adalah ya wajibnya berbakti kepada orang tua. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ending dari sebuah kehidupan kita adalah kematian. Dan ketika kita bicara tentang kematian, tentu kita semua sudah tidak lagi berbicara tentang hiruk pikuknya dunia. Tapi kita sedang bertanya, apakah anak-anak kita termasuk anak-anak yang meringankan kita di alam kubur? Ya. Apakah yang kita tinggalkan apapun bentuknya ya, kalau jabatan sudah jelas terputus. Tapi amal selama kita menjabat ataupun
harta yang kita punya, yang kita dititipkan oleh Allah, apakah itu semua sudah on the track selama kita masih hidup? Ya, apakah 1 rupiah uang yang kita dapatkan adalah uang yang membuat kita bisa menjawab ketika malaikat di alam kubur bertanya kepada kita, dari mana uang 1 rupiah ini? Gambaran ini tentu menjadi sebuah istilahnya refleksi kita ya, renungan kita. Karena saya selalu mikir begini ya, kita banyak sekali aktivitas kesibukan-kesibukan. Apa saja, baik yang terkait dengan kantor, terkait dengan mungkin di tempat kita tinggal ya, di perumahan, di keluarga besar kita, di komunitas kita gitu ya. Karena kan komunitas luar biasa, ada komunitas sepeda. Sepeda pun terbagi, ada sepeda ya, ada sepeda ontel, ada sepeda olahraga gitu kan, dan seterusnya ya. Ya, yang lucu ada komunitas ya, komunitas makan bubur tanpa diaduk begitu ya. Itu Masya Allah luar biasa. Nah ya, jadi terlepas semua aktivitas-aktivitas terkait dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Pada saat itu kita kemudian hanya mengharap bagaimana kemudian amalan kita selama di dunia itu bisa meringankan kita. Karena ini adalah keyakinan kita. Sesuatu yang kita yakini terjadi ya. Apapun yang menjadi nanti ya konsekuensinya kita sudah yakini itu. Maka belajar agama forever terus menerus tanpa pernah berhenti. Sampai kita ya Allah ya mengutus malaikat Israel kepada kita dan disitulah berhenti. Maka ya ini gambaran tentang ya orang-orang yang kita harapkan setelah kita meninggal ya. Tentu banyak cerita-cerita ya yang terkait dengan ingin kita buat nanti. Cerita itu misalkan indah sekali ketika saya meninggal, yang menjadi imamnya adalah anak laki-laki saya. Ya, dia anak muda, dia masih kuliah. Kuliahnya ya di ITB jurusan teknik mesin dan seterusnya. Tapi dia banyak hafalan Qur'annya, dia terjaga sholatnya, ya, dia terjaga pergaulannya, dia yang mengimami sholat, ya, jenazah orang tuanya. Bahkan dia yang kemudian mengirim doa, membacakan surat Yasin dan seterusnya dan seterusnya. Iya, ini kan gambaran kita ya. Jadi anak kita mau jurusan apapun kuliah, ideologinya, kekuatan pondasi agamanya itu betul-betul yang terjaga. Nah harapan kita ini yang kemudian yang disebut dengan anak taat, orang tua hebat. Jadi orang tua yang bisa betul-betul membuka tabir dinding antara dinding dunia dengan akhirat. Sehingga anak melihat dan memiliki visi akhirat. Anak kemudian mengatakan, saya ingin nanti di akhirat tinggal di surga bersama orang tua saya. Bersama ayah dan ibu saya. Bersama adik dan kakak saya. Bersama nenek dan saudara-saudara saya. Ya, anak yang kemudian terbuka tabir dinding antara duniawi dengan dinding akhirat. Dia kemudian mengatakan, cita-cita utama saya adalah bagaimana nanti saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ini gambaran tentang bagaimana kemudian ya anak-anak kita yang mungkin usia-usia sekarang ya. Ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih kuliah, ada yang masih SMA, ada yang masih SMP. Atau bahkan mungkin ada yang masih SD. Ya. Ini gambaran tentang anak-anak kita. Maka ya teman-teman semua ya, yang offline maupun yang online ya, cerita tentang kita pasca kematian ya, itu perlu kita desain dari sekarang, perlu kita rancang ya. Ini bukan cerita bohong ya. Nanti mereka akan bercerita tentang kita, anak-anak kita akan bercerita tentang kita.
Ya, seorang ayah yang betul-betul memberikan teladan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Anak kita akan terkesan betul dengan ketaatan kita. Komitmen sholat tepat waktu yang kita lakukan. Dan anak-anak kita akan meniru itu. Ayah, memang ayah sudah tidak bersama kami di dunia. Tapi apa yang ayah lakukan selama di dunia betul-betul menjadi sesuatu yang terus kami jaga, kami ikuti. Coba gitu ya. Ini gambaran ya tentang bagaimana kemudian anak-anak kita. Dan salah satu dari kisah-kisah perjalanan anak-anak yang taat, ya, kita tahu kisahnya adalah Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni ini sosok yang sangat menginspirasi ya bagi anak. Ya. Ini kalau dilihat dari perjalanan sejarahnya nih ya, ini seorang anak muda ya. Dia bekerja sebagai buruh ya. Buruh itu artinya dia ya bekerja kepada seseorang, kemudian orang itu memberikan upah atau gaji kepada dia. Dia bekerja sebagai pengembala kambing. Setiap hari dia gembala kambing milik orang, kemudian dia mendapatkan upah. Dan dia tinggal bersama seorang ibu yang sudah uzur kalau bahasa kitanya ya. Sudah tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Ketika seorang ibu yang dirawat oleh anaknya, kemudian apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh Uwais Al-Qarni. Suatu saat ibunya mengatakan, "Nak, tolong ibu minta kepada kamu ya. Ibu minta dihajikan. Bisa diberangkatkan haji," katanya gitu ya. Iya. Uwais Al-Qarni apakah kemudian dengan kondisi yang tidak seberapa penghasilannya mikir panjang? Ternyata tidak ya. Mungkin kalau bahas anak sekarang mah siap gitu ya. Siap ya. Tanpa mikir panjang dia penuhi keinginan ibunya yang sudah tidak bisa jalan. Apa yang dilakukan? Dia nggak punya kendaraan, dia nggak punya onta zaman dulu ya. Zaman dulu kendaraannya onta. Yang kemudian yang dia lakukan adalah saya akan menggendong ibu saya. Ingat loh dari Son'a, dari Yaman menuju Masjidil Haram ya di Mekah dan di Madinah. Ya, jaraknya ya itu ratusan kilo lah yang jelas. Ya, walaupun Yaman dengan Saudi itu adalah perbatasan darat. Nah, maka yang dilakukan setiap hari itu dia latihan, terus ya menggendong ibunya latihan. Ya, orang-orang di kampung bilang, ini apa-apaan ini Uwais itu ya, menggendong ibunya. Dia sampaikan, saya akan menghajikan ibu. Datanglah waktu musim haji, digendonglah ya seorang ibu oleh seorang anak laki-laki namanya Uwais Al-Qarni menuju Masjidil Haram, menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Cerita ini cerita fakta nyata ya. Sampai-sampai ya saya gambarkan ini Uwais Al-Qarni ini ya. Ya, sosok yang apa namanya? Ya, viral di langit. Ya, sosoknya viral di langit. Bukan di bumi. Di bumi dia majhulun fil ardi. Gak dikenal di bumi ya. Tidak dikenal di bumi ya. Di bumi tidak dikenal dia. Tapi di langit dia menjadi sosok yang sangat dikenal, terkenal. Jadi boleh ini kita ambil inspirasinya. Nah, kalau kamu mau jadi anak yang terkenal, jadilah yang terkenal di kalangan malaikat gitu ya. Jadilah yang terkenal di langit gitu. Seperti Uwais Al-Qarni. Sampai kedengaran beritanya. Ya. Termasuk diantaranya ya oleh Rasul ya mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni.
gitu ya. Ya, jadi nanti silahkan dicari ya di internet ya Uwais Al-Qarni dengan segala ya ceritanya ya dari berbagai versi tentunya. Jadi ini sosok yang sangat menginspirasi seorang anak. Nah, pertanyaannya mengapa dia bisa melakukan itu gitu ya. Gitu ya. Pertanyaannya mengapa dia bisa melakukan itu? Itu kan sebuah amalan yang berat gitu ya. Udah setiap hari dia ya semua gajinya untuk kehidupan orang tuanya sampai puncaknya. Sekarang pertanyaan kita ya, kira-kira ya. Kita bisa nggak menggendong mungkin yang masih hidup orang tuanya ya. Yang sudah meninggal semoga Allah ampuni segala dosanya dan tempatkan tempat yang terbaik ya. Karena kita jadi seperti ini pun karena orang tua. Ya. Bisakah kita menggendong orang tua kita umroh? Gitu. Seperti Uwais Al-Qarni. Bisa. Ya. Gimana caranya? Ya tinggal kita titipin aja ke pesawat ya. Iya, titipkan ya. Ini ada uang 30 juta ya. Saya nitip orang tua saya bisa umroh. Nah, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni tentu menjadi wasilah ataupun menjadi sarana yang juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Iya, saya belum bisa mengumrohkan orang tua, tapi alhamdulillah bisa mendampingi ya orang tua umroh. Kalau haji saya masih kecil waktu haji ya. Alhamdulillah orang tua saya sudah berangkat haji. Ya, saya pun sudah ketika jadi mahasiswa di Mesir ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Ternyata beliau ya betul-betul memahami ayat ini. Apa ini? Ayat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah sampaikan wa'budullaha, satu, wala tusyriku bihi syai'a, dua, wabil walidaini ihsana, baru yang ketiga. Jadi taat patuh kepada orang tua itu ya, ini adanya di yang ketiga. Ya, di yang ketiga. Wabil walidaini ihsana. Sebelum itu ya, yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Seorang Uwais Al-Qarni ternyata adalah anak yang taat ibadah. Ya, ya. Melaksanakan tidak tinggal hal yang sunnah dalam sejarahnya, dalam kisahnya ini beliau orang yang rajin sholatnya. Sholat sunnah termasuk puasa-puasa sunnah itu betul-betul dijaga, dilakukan. Ini ya. Jadi tidak berat untuk masuk ke wilayah ihsan atau berbakti kepada orang tua ketika unsur ininya sudah selesai. Ya. Jadi unsur wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'annya sudah selesai. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua adalah anak yang taat kepada Allah. Itu intinya. Jangan mimpi anak kita taat kepada orang tua kalau dia tidak taat kepada Allah. Kalaupun taatnya mungkin ya taatnya tidak tulus begitu ya. Tapi kalau dia sudah taat kepada Allah ya, dilaksanakan. Ini ayat ini ya. Ketika ininya sudah dilaksanakan ya, dia mampu menjaga hak-hak Allah. Dia bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Dan yang kedua adalah unsur ini ya, wala tawakalnya. Nah, tawakal ini ya, ini menggambarkan tentang keyakinan dan kebersandaran dia kepada Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita memang diberikan oleh Allah tubuh yang sempurna. Sempurna dalam arti penciptaan ya. Kalau kita mempunyai tidak sempurna manusia, itu dalam arti dia sifat dianya yang tidak sempurna gitu ya. Tapi penciptaannya ya, fisiknya itu sempurna. Membuat dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua poin ini saya pikir menjadi kewajiban kita yang tidak boleh lepas terus dia. Membawa anak kita menuju ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama sekali. Makanya
ngajarin anak sholat, ngajarin anak bisa ngaji, dan seterusnya, dan seterusnya. Terlepas dari waktu yang dibagi dia yang ngajarin atau gurunya yang didatangkan untuk mengajarkan. Itu yang jelas kewajibannya ada pada orang tua. Jadi guru itu perannya lebih kepada kemitraan. Bukan semuanya diserahkan ke guru gitu ya. Guru itu mitra orang tua dalam mendidik anak. Tapi intinya adalah kewajibannya kewajiban orang tua. Ya. Orang tua mungkin dari sisi kemampuannya masih, kualifikasinya masih rendah, maka dia berusaha untuk bisa memenuhi dengan cara ya bagaimana mendatangkan seorang yang memang bisa mengajarkan kepada anaknya urusan-urusan agama. Inilah yang kemudian saya simpulkan. Anak yang taat kepada orang tua, kuncinya adalah agama. Kalau dia sudah betul-betul memahami agama dengan benar, menjalankan agama dengan benar, menjaga apa yang menjadi hak-hak Allah, dia akan menjadi pribadi yang taat kepada orang tua. Seperti Uwais Al-Qarni. Maka ya, ini gambaran tentang kita bisa ya melihat ya kondisi anak-anak kita yang sekarang. Ya, terlepas dari apapun bentuknya. Ya, kita disuguhkan dengan berita-berita Masya Allah luar biasa ya. Lantaran anak yang melakukan kekerasan kepada orang lain, orang tuanya yang harus melepaskan jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa anak begitu? Saya jawab bahwa mungkin dia jauh dari agama. Mungkin dia jauh dari agama. Kalau dia dekat dengan agama, dia paham agama. Karena agama itu nilai-nilai universal yang diajarkan. Nah, kamu nggak boleh menyakiti orang lain, itu nilai agama. Nah, kamu nggak boleh berbohong, itu nilai-nilai agama. Nah, kamu harus bisa ya menyayangi kepada sesama, itu nilai-nilai agama yang dibangun. Kalau tidak diajarkan atau diajarkan tapi tidak istiqomah, tidak memberikan contoh ya oleh orang tuanya, ya akhirnya anak justru malah menjadi ini yang disebut dengan fitnah. Jadi status anak itu yang pertama adalah anugerah, ya. Anak itu yang pertama adalah anugerah, ya. Saya buat sini sebentar, ya. Ya, ya. Ini adalah nikmat anugerah. Apapun yang kita yang minta sama Allah, ketika Allah belum berikan, Allah tidak berikan. Tapi ketika Allah itu berikan kepada kita, anak, kita jadikan, ya Allah, terima kasih, syukur kami Engkau telah menganugerahkan kepada anak, kepada kami anak. Perempuan ataukah laki-laki tidak ada masalah. Ya, di sini kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa, wah gitu kan. Apalagi model, apa ya istilahnya ya, bikin tanggal kelahiran anak dengan cara dioperasi dengan tanggal yang sudah ditentukan ya. Ya. Waduh, Masya Allah ya, tanggalnya bulan 11, tanggal 11, bulan 11, 2011 begitu ya. Masya Allah itu ya. Ini maksa banget ini ya. Padahal ya dengan cara apa? Disesar gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sesariun ya, anak sesar ya. Ya. Yang wajar aja, yang biasa aja begitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya nanti kita bicara banyaklah soal sana. Tapi yang pertama anak adalah anugerah ya. Anak menjadi sesuatu yang memang membuat kita merasa betul-betul ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Yang kedua ini dia, anak menjadi penolong kita. Udah yakin nih sebetulnya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Tidak ada yang bisa menolong manusia ketika dia meninggal kecuali 3. Salah satunya adalah anak yang soleh. Yakini, udah yakini itu. Ya, kita yakin itu kadang nggak matching dengan prosesnya gitu ya. Kita meyakini itu tapi dalam prosesnya kita tidak melakukan tuntutan-tuntutan bagaimana anak menjadi penolong kita. Ya, ada yang ketiga anak yang menjadi fitnah. Nah ini dia yang dikhawatirkan. Jadi anak menjadi fitnah itu Bapak Ibu itu bukan ujuk-ujuk jadi fitnah, enggak.
Banyak faktornya. Abai, ya. Kita mengabaikannya. Kita tidak memberikan hak-haknya. Tidak, apa haknya? Hak yang pertama anak itu adalah pendidikan. Pendidikan yang lebih khusus lagi di dalamnya adalah pendidikan agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana anak kita ya menjadi anugerah, menjadi penolong bagi kita ya, tapi jangan sampai menjadi fitnah. Hati-hati banget ya. Ini hati-hati banget, jangan sampai jadi fitnah bagi kita. Orang tua mana yang tidak menangis ketika anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik? Bukan sekedar malu di hadapan manusia, tapi takut di hadapan Allah, gitu ya. Ini penting sekali ya. Dan kita tidak ada excuse, tidak ada pemakluman. Maklum saya sibuk ya Allah dan seterusnya. Enggak ada itu. Allah sudah kasih semua sarana. Ya. Allah sudah berikan semua fasilitas. Apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia. Allah sudah berikan. Allah utus mereka-mereka yang paham agama untuk mengajarkan. Allah sudah berikan tempat-tempat ibadah. Dibangun di situ. Coba anak kita sekarang umur SMP, ya laki-laki, ya di tempat kita tinggal sekitar 100 meter ke masjid, ya hitung dalam hitungan nggak usah bulanan, terlalu lama kalau bulanan, mingguan saja, ya mingguan anak-anak kita, ya kalau 5 kali sholat fardu dikali 7 hari maka 35. Dikurangilah sekolah dia sholat di sekolah. Sholat zuhurnya dan asarnya misalkan kalau yang full day school. Kalau pesantren sudah yakin 24 jam dia sholat berjamaah gitu ya. Dikurangi 3 berarti 5, dikurangi 3, dikurangi 2 tinggal 3. 3 dikali 7, 21. Dalam 1 pekan mestinya dia 21 kali sholat berjamaah di masjid. Hitung berapa persen gitu ya. Itu adalah KPI-nya ya, indikatornya. Ya kita harus pakai itu untuk mengukur anak kita agar dia menjadi anak yang penolong bagi kita. Ya pakai tega-tega ya, tega dibangunin subuh dan seterusnya. Ya, ingat doa kita ya selalu gitu. Apa doa kita? Untuk orang tua, Robbik Firli ya. Sebentar. Iya. Ya. Wali daya warhamhuma kama robbayani sogiro gitu ya. Itulah ya ini ya. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka bukan menyayangi tapi seperti mereka mendidik kami di waktu kecil. Sayangilah mereka. Ini kita kepada mereka ya. Allah menyayangi dia, menyayangi orang tua kita. Seperti mereka, orang tua kita mendidik. Robbayani itu artinya mendidik. Robbun. Seperti mereka mendidik kita di waktu kecil. Mendidik udah pasti sayang. Tapi sayang yang didominasi oleh perasaan belum tentu bernuansa pendidikan. Contoh ya. Ya. Uang jajannya komitmennya segitu. Tiba-tiba udah habis, belum waktunya dan minta lagi. Kita nggak tega sayang, itu mendidik nggak? Enggak. Nanti akhirnya apa kata anak? Oh saya udah habis juga gampang, nanti minta lagi. Ada barang orang tua di rumah dibiarkan saja, anak main ambil tanpa izin. Ya, siapa yang ambil? Itu si ade gitu kan. Oh nggak apa-apa anak saya sayang kok. Ini tidak mendidik. Karena nanti dia akan muncul ya melekat di mindsetnya, berarti ngambil barang orang boleh. Ini hati-hati. Ini benih-benih korupsi namanya ya. Jadi mendidik berbeda dengan sayang. Sayang udah pasti mendidik udah pasti sayang, tapi sayang belum tentu bisa dikatakan mendidik.
Ntar lagi ya. Iya. Jadi Rabbayani Shaghira seperti mereka mendidik kita alhamdulillah sekarang seperti ini karena orang tua mendidik kita. Walaupun mungkin orang tua kita pendidikannya lebih rendah dari kita, bisa jadi. Tapi yakinlah bahwa kita tidak apa-apanya dibanding orang tua kita. Di hadapan orang tua kita jangan belagu kita. Ya, jangan sok kita itu nggak ada apa-apanya. Apapun posisi kondisi orang tua, kita nggak ada apa-apanya dengan orang tua. Makanya ya taat kepada orang tua itu mutlak gitu ya. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Ya. Jadi kama rabbayani shaghira, itu yang jadi intinya. Ya, maka kemudian ya kita sama-sama ya memahami ayat ini sebagai refleksi kita untuk anak-anak kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi, ya. Ini adalah bentuk dari cara Allah mendidik kita. Kuwasiatkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu mutlak. Itu langsung Allah yang bilang. Dalam beberapa ayat ya. Dalam beberapa ayat. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ini surat Al-Ahqaf. Ini juga ayat juga, ya. Surat Luqman ini. Apa yang Allah sampaikan itu enggak main-main. Perintahnya jelas, gamblang, enggak ada interpretasi yang lain. Bahwa yang dimaksud di sini adalah perintah untuk taat dan patuh sama orang tua. Gitu ya. Clear ya. Ini gimana nih kita nih, ya? Peran kita orang tua bisa mentransfer apa yang menjadi substansi dari ayat ini kepada anak-anak kita. Ya kita harus tegas, gitu ya. Saya suka mengilustrasikan yang sederhana saja. Anak baru juara karate aja gitu ya. Orang tua udah dibudakin gitu ya. Minta ini, minta ini, minta itu. Bukan gak penting prestasi itu, penting. Prestasi apapun penting. Tapi jangan sampai membuat anak itu menjadi berlaku semena-mena kepada orang tuanya. Hati-hati banget. Ngeri gitu ya. Nah kamu hebat di matematik. Tapi kebanggaan kamu di matematik akan sempurna dengan kebanggaan ayah ketika kamu tepat waktu dalam sholat. Kamu jujur. Kamu bisa baca Al-Quran dengan baik dan seterusnya. Itulah kebanggaan yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi harus balance, harus imbang. Jangan sampai anak kurang ajar lantaran baru juara Olimpiade. Iya. Bukan nggak penting, Olimpiade itu penting. Tapi jangan sampai yang kemudian dia melupakan ya aspek-aspek yang lain yang justru tidak kalah pentingnya. Ini Allah sampaikan wa wassaynal insana biwalidayhi. Saya berharap kita sama-sama lah ya dalam mendidik ini ya. Kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi ini saya ungkap sebagai bentuk dari penguatan dasar-dasar dari apa yang Allah sampaikan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah sampaikan sebuah statement. Jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Langsung disandingkan dengan wabil walidaini ihsana, ya, langsung disandingkan dengan ini, ya. Jadi luar biasa ini, ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma faqala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, outputnya ya, apa yang dihasilkan dari sebuah proses yang baik ya kepada anak ya. Pertama adalah pendidikan yang kewajiban agama dia, kemudian pendidikan umum dan seterusnya. Maka dalam konteks komunikasi, ya, dalam konteks interaksi dia dengan orang tua, itu betul-betul tidak menyakiti orang tuanya. Ini Al-Quran sampai detail begitu. Wala taqul lahumā uffin. Jangan sampai anak itu mengatakan ketika orang tua, nah belikan ini, lagi enak-enak gini ya gitu ya. Kata itu aja sudah tidak diperbolehkan gitu. Gitu ya, coba bayangkan.
Makanya saya nggak habis pikir ketika ada anak ya memenjarakan orang tua, anak memperkarakan orang tua dan seterusnya. Udah hilang agama dalam hidup dia. Ingat ya, kita tetap berbudaya, tapi kita paling kuat dari sisi aspek agama. Makanya disinilah kita bangun anak-anak kita. Termasuk ihtiram dia kepada guru. Ya, hormat dia kepada guru. Harus kita bangun. Ya, siapapun ya kita ya. Ini harus saya angkat karena saya sebagai pendidik juga. Sedih guru ya. Sekian tahun mengajar cuman karena dijewer, dipenjarakan gurunya. Ya, ini ilmunya nggak berkah nanti. Ya, guru itu menangis. Ya Allah, sekian tahun saya mengajarkan. Hanya kesalahan kecil yang kemudian itu menjadi sesuatu yang membuat habislah karir guru itu. Bahaya sekali ini ya. Ya, kita dulu ya mungkin ya kita masih era-era tahun 70-an lahir ya. Sekolah dan seterusnya, dan saya mondok juga ke pesantren gitu ya, pesantren modern ya, pesantren cabang Gontor. Terserah Pak Kiai mau diapakan aja. Saya percaya sepenuhnya. Gak mungkin guru mencelakakan muridnya, gak mungkin. Gak mungkin Kiai ya menyesatkan santri yang gak mungkin. Ya, ini gambaran tentang ya, jangan kebayang Kiai yang di Zaitun ya, beda lagi tuh bukan Kiai ya. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh guru kepada anak, kita sebagai orang tua harus menguatkan ya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian berikutnya ya, sedikit lagi ya. Adalah ini manisnya sesuatu yang terkait dengan proses pendidikan kepada anak sehingga anak itu merasakan ya Allah nikmatnya kalau saya betul-betul bisa memposisikan sebagai seorang anak kepada orang tua sebagaimana aturan agama ya. Jadi diterimanya amal baik ya, diampuninya dosa-dosa kita. Udahlah, minta sama orang tua ya Allah, doakan semoga ya. Interaksi kita dengan orang tua kita atau kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, apapun bentuknya. Yang kedua adalah ridho orang tua itu ya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Orang tua meridhoi anaknya ya, kita sama-sama sampaikan kepada anak-anak kita. Pada saat dimana anak kita betul-betul bisa memahami konteks ini gitu ya. Ini kan hukum apa namanya, hukum kondisi sekarang dibuatnya gitu. Seolah-olah semuanya rasional ya. Gak ada yang, kalau yang kelihatan itulah yang mau dinilai, bukan. Gitu ya. Ini harus diajarkan juga anak-anak kita, diajarkan juga anak-anak kita. Ada faktor keberkahan orang tua, ada faktor ridhonya orang tua. Ketika orang tua mengatakan, "Nak, aku ridho kepadamu apa yang sudah engkau lakukan selama ini." Itulah yang kemudian membuka jalan kebaikan, jalan keberkahan buat anak-anak kita. Kemudian ini juga ya bagian dari. Nah ini ya ada termasuk diantaranya adalah doa. Hati-hati ya. Jadi kita doakan anak-anak kita ya. Terus ajarkan begitu. Ya ketika melakukan sebuah perjalanan. Ketika anak kita jauh ya sampaikan dalam bahasa verbal. Doa kami menyertaimu nak ya. Hati-hati kamu di sana yang di tempat kuliah di mana sudah jauh dari orang tua ya secara fisik. Tapi ya kami doakan semoga kamu tetap ya dalam kebaikan dan mama papa pesan buat kamu jaga hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu ya itu harus tertanam terus dalam pikiran anak kita. Dimanapun kamu berada, mama percaya ya. Yang kamu takuti bukan mama tapi Allah. Itu ya. Allah maha melihat nak. Dan Allah maha adil dalam membalas. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, pasti Allah akan balas. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.